التذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Maidah sampai di ayat ke-49. Di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Dia Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Musa alaihi salam at-Taurat. Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Kemudian ayat ke-46 wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, menurunkan kepada Isa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al-Injil. Lalu kami berikan kepada Isa itu al-Injil fihi hudan wa nur. Di dalamnya juga terdapat petunjuk dan cahaya. Kemudian yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu di ayat 48, wa anzalna ilaika, dan kami turunkan pula kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, yaitu Al-Qur'an bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Maka putuskan hukum di antara mereka itu dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tattabi' ahwa'ahum, jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, orang-orang fasik yang seperti saya jelaskan di pertemuan yang lalu, mencari pembenaran bukan mencari kebenaran, mengotak-atik ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Nah, ditutup penjelasan di atas, Allah menjelaskan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat dan minhaj kepada masing-masing kaum. Setiap kaum itu ada syariatnya masing-masing, ada minhajnya. Minhaj, saya katakan minhaj, yaitu jalan hidup ya. Setiap kaum punya masing-masing syariat dan punya masing-masing jalan hidup. Nah, saya jelaskan pula di pertemuan yang lalu, syariat bisa berbeda-beda antara kaum yang satu dengan kaum yang lain, minhajnya juga bisa berbeda-beda, tetapi agamanya sama, yaitu agama Islam. Jadi saya jelaskan di pertemuan yang lalu, ayat yang menyatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar itu adalah agama Islam, yaitu agama Islam seluruhnya. Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, agama Islam yang dibawa oleh Isa, agama Islam yang dibawa oleh Musa, agama Islam yang dibawa oleh Daud, agama Islam yang dibawa oleh Ibrahim, itu semuanya Islam. Tidak ada selain Islam. Hanya saja syariatnya yang berbeda-beda. Syariatnya Musa dengan syariatnya Isa. Syariatnya Isa memperbaharui syariatnya Musa. Orang yang hidup di zaman Isa, dia tidak memiliki celah untuk mengikuti syariat kecuali hanya syariatnya Isa alaihissalam yang berjumpa dengan Isa. Begitu juga setelah turun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun agamanya Musa, Isa, dan Muhammad SAW itu sama, tapi syariatnya Nabi Muhammad SAW berbeda, memperbarui syariat Isa dan syariat, apalagi syariat Musa yang sudah diperbarui oleh Isa. Maka tidak ada celah bagi siapapun setelah munculnya Nabi Muhammad SAW kecuali hanya mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan andai kata Musa dan Isa masih hidup saat Rasulullah diutus, maka mereka semua tidak punya cara untuk beribadah kecuali caranya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad diutus sebagai pembawa syariat yang
menghapus syariat yang lama. Apa hikmahnya? Saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memperbarui syariat? Apa hikmahnya? Hikmahnya karena kondisi yang berbeda antara kaum yang satu dengan kaum yang lain. Zaman yang berbeda. Zamannya berbeda. Kemudian kondisi umat manusia juga mengalami perbedaan antara kaum yang satu dengan kaum yang lain. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Kaum-kaum terdahulu umurnya lebih panjang. Kaumnya Nabi Muhammad umurnya pendek. Begitu juga mereka kaum terdahulu lebih kuat. Kaumnya Nabi Muhammad SAW lebih lemah. Dan kebudayaan semakin berkembang. Zaman juga berbeda. Pengetahuan semakin meningkat. Makanya pola syariat Rasulullah SAW ini itu membaharui pola syariat yang dibawa oleh Isa yang ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, apalagi Musa. Nah, hanya saja bedanya syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi yang terdahulu. Syariat Nabi Muhammad ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang bisa merubah syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah penutup segala nabi. Penutup segala nabi, tidak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang membawa syariat baru lagi setelah Rasulullah SAW. Ya, Nabi juga mengatakan di kalangan umatnya nanti ada pembaharu yang muncul setiap 100 tahun. Di dalam riwayat Rasulullah SAW mengatakan, nanti di kalangan umatku ada pembaharu yang dikenal di dalam istilah hadisnya mujaddid atau pembaharu. Setiap 100 tahun dia akan muncul. Tapi yang dimaksud pembaharu ini bukan membaharui syariat Nabi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi boleh jadi pembaharu ini memunculkan ide-ide dalam mengimplementasikan syariat itu di dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan zaman. Memberikan fatwa-fatwa, memberikan penjelasan-penjelasan di dalam agama yang bisa berkembang terus. Al-Quran ini penafsirannya juga berkembang, tidak berhenti. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, penafsiran ayat itu berkembang. Walaupun penafsiran yang berkembang itu tidak mungkin bertentangan dengan pokoknya, tidak mungkin bertentangan dengan akarnya. Nah, kita lanjutkan sekarang ke ayat berikutnya, yaitu ayat ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'alam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Allah berfirman, wa anihkum bainahum, maka hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putuskan perkara di antara mereka bima anzalallahu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka. Ini berarti diulang lagi kan? Di ayat sebelumnya, ayat 48, Allah sudah mengatakan itu kepada Rasulullah SAW. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq.
Di ayat yang ke-49 diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengulangan ini boleh jadi boleh jadi perintah memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah di ayat yang ke-48 itu berkaitan dengan kitab yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan kitab Al-Quran itu yang baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ada Al-Quran, maka putuskan hukum dengan Al-Quran. Tapi kalau yang perintah yang kedua ini berkaitan dengan mengamalkan isi Al-Qurannya. Paham maksud saya? Karena yang ayat ke-48 itu Allah baru menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya diturunkan Taurat. Maka gunakan Taurat sebagai keputusan di dalam hidupmu. Lalu digunakan Injil. Maka gunakan Injil sebagai keputusan di dalam hidupmu. Nah, sekarang telah diturunkan Al-Quran. Maka gunakan Al-Quran ini sebagai keputusan di dalam hidupmu. Nah, makanya ayat yang ke-48 perintah kepada Nabi Muhammad untuk memutuskan hukum itu berkaitan dengan Al-Quran yang baru diturunkan sebagai pengganti kitab Injil dan juga Taurat, kitab-kitab sebelumnya. Tapi perintah yang berikutnya ini perintah untuk mengamalkan Al-Quran, hukum-hukum Al-Quran di dalam kehidupan, berkaitan dengan itu. Bisa jadi hikmah diulanginya kata wa an yahkum bainahum bima anzalallah. Boleh jadi hikmahnya yang kedua adalah untuk menegaskan hukum yang diterapkan di masa ini adalah hukum Al-Quran. Sebab di ayat yang ke-48 Allah menyebutkan likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Setiap kaum Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka syariat dan minhaj sendiri-sendiri. Boleh jadi ayat ini menimbulkan asumsi. Oh, berarti walaupun Al-Quran sudah turun, Allah kan telah memberikan kepada kaum Yahudi itu Taurat. Berarti Yahudi menggunakan Taurat. Nasrani menggunakan Injil. Karena Allah mengatakan setiap kaum itu ada syariatnya masing-masing. Enggak. Setelah turun Al-Quran ini, hai Muhammad, tidak ada hukum kecuali Al-Quran. Jadi ini mempertegas. Ini ahli tafsir mengatakan demikian ya. Jadi boleh jadi perintah yang kedua ini untuk memutuskan hukum dengan Al-Quran itu untuk mempertegas supaya tidak ada asumsi bahwa kelompok-kelompok itu bisa menggunakan kitab-kitab mereka masing-masing. Sebab ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, maka manusia yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW mereka semua itu umatnya Nabi Muhammad lagi, bukan umatnya Musa, bukan umatnya Isa. Nah, tapi karena kebodohan mereka menganggap mereka ini umatnya Musa, padahal mereka itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mereka tahu, mereka akan bersyukur sekali jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musanya saja pernah meminta kepada Allah supaya dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kebodohan mereka. Nah, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kau turuti keinginan-keinginan mereka. Keinginan mereka, apa keinginan mereka itu? Keinginan mereka itu sebetulnya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalimat berikutnya. Wahdharhum, berhati-hatilah, waspadalah terhadap mereka, ayyaftinuka,
Nah, ini keinginan mereka itu. Keinginan mereka itu selain Allah Subhanahu wa taala. Keinginan selain Allah Subhanahu wa taala. Keinginan sekelompok manusia yang tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa keinginannya? Ya bisa macam-macam. Bisa dunia, bisa pangkat, bisa hal-hal apapun pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya jelaskan di pertemuan yang lalu, orang kalau sudah tidak tulus menginginkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia membaca kitab Allah Subhanahu wa taala itu tidak mencari kebenaran tadi itu, tapi mencari pembenaran bagaimana caranya keinginannya itu tercapai dengan dalih-dalih tadi itu. Umpamanya ayat tentang sholat, nanti ya ditafsirkan caranya bagaimana supaya sesuai dengan keinginannya. Ayat tentang wudhu ya ditafsirkan oleh dia, disesuaikan dengan apa yang dia inginkan. Dan begitu juga ayat tentang yang lain, pernikahan, dia tafsirkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ayat tentang jual beli juga dia tafsirkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, karena keinginan dia itu tidak tulus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang muncul dari hati orang-orang Yahudi di masa itu, mayoritas ya. Dan orang-orang yang semacam mereka. Wahdharhum, berhati-hatilah terhadap mereka. Apa yang mereka lakukan? Ayaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Berhati-hatilah, waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka itu melakukan tipu daya. Ayaftinuka yaitu memfitnahmu. Fitnah itu artinya sebetulnya bukan seperti yang kita pahami ini ya. Kalau yang seperti kita pahami ini, fitnah itu apa? Memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan, ya kan? Memberitakan sesuatu tentang seseorang tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam bahasa Arab itu artinya godaan. Artinya adalah godaan. Atau tuduhan terhadap seseorang yang tidak benar, itu dalam bahasa Indonesia fitnah. Tapi dalam bahasa Arab ghadab. Yang betul adalah ghadab. Nah, fitnah itu sendiri bisa berarti ujian atau godaan atau tipu daya. Jadi kata-kata hati-hati, fitnah lebih kejam dari pembunuhan, itu salah. Salah kaprah itu ya. Ada orang menuduh seseorang, kamu menuduh saya, hati-hati, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dalilnya Al-Quran. Apa itu ayatnya? Al fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dari ayat Al-Quran lagi, dalilnya keren. Tapi maknanya sudah tidak sesuai itu. Wal fitnatu asyaddu minal qatl di situ, itu kan cemooh orang-orang musyrik yang mengata-ngatai Nabi Muhammad SAW itu memerangi mereka. Setiap mereka lewat di jalur-jalur perdagangan itu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, yang jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Tipu daya kalian terhadap Muhammad SAW itu lebih parah daripada peperangan yang dilakukan Muhammad terhadap kalian. Tipu daya yang dilakukan orang-orang musyrik itu sampai menjadikan Nabi itu terusir dari kota kelahirannya sendiri. Nah, itu yang dimaksud fitnah di dalam ayat itu. Nah, ini juga seperti itu ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini, wahdharhum ayaftinuka, berhati-hatilah engkau dari tipu daya orang-orang Yahudi itu. Orang-orang Yahudi ini menginginkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan orang Islam seluruhnya
untuk terkikis kepercayaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka inginkan idealnya kita meninggalkan ajaran. Idealnya seperti itu. Ya mengikuti apa yang mereka inginkan. Tapi kalaupun kita tidak meninggalkan seluruhnya, minimal kita meninggalkan sebagian. Makanya Allah menyebutnya di dalam ayat ini, ayyaftinuka an ba'di ma anzalallah ilaika. Allah tidak mengatakan ayyaftinuka ma anzalallah ilaika. Melakukan tipu daya atas apa yang diturunkan Allah kepadamu secara keseluruhan, enggak. Tapi yang mereka lakukan itu sangat halus sekali. An ba'di, sudah an pakai ba'd lagi ya. Jadi mereka itu kalau bisa, kita tidak yakin dengan satu ayat saja itu sudah berhasil. Kita ragu terhadap satu ayat itu sudah berhasil. Sebagian dari, sudah dari pakai sebagian lagi. Nah, jadi kalau mereka tipu daya mereka itu agar kita dari sebagian yang diturunkan oleh Allah itu, sedikitnya kita sudah meragukan. Sedikit dari sebagian itu, bukan dari keseluruhan ya, dari sebagian itu. Kenapa? Sebab memang mereka itu sabar sekali dalam uh, uh, dakwah mereka untuk menjadikan kita ini mengikuti mereka. Sabar sekali. Begitu juga iblis dan setan itu sabar sekali dalam menarik manusia menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu kan ada jin, ada manusia. Saya pernah menjelaskan setan yang manusia ini yang lebih berbahaya. Begitu juga ini menunjukkan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu saling berkaitan yang satu dengan yang lain. Agamanya Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW itu agama yang sangat sempurna sekali. Semua praktek di dalam agama ini dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai perbuatan yang kecil sampai perbuatan yang besar, semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita lihat di agama lain tidak ada. Jadi memang al-yauma akmaltu lakum dinakum ini memang luar biasa. Luar biasa ini agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Syariatnya maksudnya ya, agamanya Islam sama. Dari mulai praktek sholatnya itu murni mengkaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita masuk ke dalam kamar mandi, itu ada adab-adab yang mengkaitkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada doa-doa sampai ketika kita makan, sampai ketika kita tidur. Yang kita pelajari melalui sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tidak boleh ragu terhadap semua itu. Tidak boleh kita meragukan semua itu. Karena meragukan sedikit dari sunnah-sunnah Nabi itu bisa berbahaya untuk agama kita. Nah, mereka, orang-orang di luar sana, kalau mau menjadikan kita ragu terhadap Al-Quran, susah. Susah. Karena mereka sendiri kadang-kadang mengutus anak buahnya untuk mempelajari Al-Quran, mengutak-atik mana yang salah dari Al-Quran, anak buahnya sendiri masuk Islam. Jadi bahaya, kalau buat mereka ini bahaya kalau mau menyerang umat Islam atau menyesatkan umat Islam dari Al-Quran. Bahaya buat mereka. Susah. Jadi caranya bagaimana? Hadis Rasulullah SAW. Sejarah Nabi Muhammad SAW yang mereka utak-atik. Karena semuanya sebetulnya bermuara kembali kepada Allah SWT. Siapa yang meragukan kebesaran Muhammad SAW, imannya perlu dipertanyakan. Nah, yang diserang oleh mereka itu sejarah Nabi. Di mana itu Nabi Muhammad, istrinya berapa? Hah?
Masa dia nikah sama Aisyah? Yang diserang itu. Kemudian yang diserang nanti sunnah tidur. Sunnah tidur itu badan bagian kanan yang ada di bawah. Mereka kasih artikel, oh kalau yang bagian kanan di bawah itu jantung bisa rusak malahan. Yang betul itu kiri yang bagian bawah. Orang baca itu, berarti sunnahnya Nabi salah, tinggal ikuti itu. Kalau dia ninggalkan sunnah itu, mengikuti pendapat orang, berarti secara tidak langsung rasa percayanya terhadap Nabi Muhammad itu berkurang. Dan itu berbahaya buat akidahnya. Makanya umat Islam ini akidahnya sangat terkait yang satu dengan yang lain. Jangan sangka kita menganggap Nabi Muhammad itu makhluk biasa, itu biasa-biasa buat akidah kita. Enggak. Itu berbahaya buat akidah kita. Jadi kalau kita mau masuk Islam secara sempurna, udkhulu fis-silmi kafah, itu artinya masuk Islam secara sempurna itu yakin, terima, pasrah terhadap Muhammad SAW. Itu makna dari udkhulu fis-silmi kafah, itu pasrah terhadap Nabi Muhammad SAW. Pasrah terhadap Nabi Muhammad itu pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak boleh ragu sedikit pun. Semua yang diucapkan Nabi Muhammad SAW itu pasti ada hikmahnya, pasti benar. Nah, karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok ada pengetahuan yang berbeda dengan Nabi Muhammad SAW? Yaitu pengetahuannya yang mandek di situ. Nah, pengetahuan itu yang berhenti di situ. Nanti akan tiba masanya ketika manusia tambah pinter, nanti manusia akan memahami, oh ternyata yang betul itu. Kenapa sih kok demikian? Ya, sebab Nabi Muhammad tidak mengucapkan sesuatu dari pendapatnya sendiri. Dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga nanti mereka mengutak-atik masalah warisan. Kenapa kok warisan perempuan dapatnya satu bagian, laki-laki dua bagian? Kenapa kok laki-laki bisa jadi imamnya perempuan, perempuan kok tidak bisa jadi imamnya laki-laki? Ini sekarang timbul mazhab baru di Amerika, imamnya sholat perempuan, makmumnya laki-laki. Kenapa? Karena ini tidak sesuai. Zaman sudah berbeda. Loh, masalahnya bukan itu. Kalau kamu mengkritisi Al-Quran, mengkritisi hadis Rasulullah SAW, berarti keimanan kamu terhadap Allah itu perlu dipertanyakan. Keimanan kamu kepada Nabi Muhammad SAW perlu dipertanyakan. Kalau kamu mau membuat syariat baru, jangan anggap dirimu itu hamba Allah dan umat Muhammad SAW. Karena kalau kamu masih menganggap dirimu sebagai umat Muhammad SAW, malu kamu. Kalau kamu umatnya Nabi Muhammad, kenapa kamu bisa berbeda dengan Nabi? Itu kerjaannya orang Yahudi. Yahudi itu menganggap dirinya umatnya Musa, tapi jalan hidupnya sudah beda dengan Musa. Karena dia utak-atik sendiri, dia sabdanya Musa itu dikalkulasi sendiri oleh orang-orang Yahudi itu, dan Tauratnya Musa juga dikalkulasi oleh orang-orang Yahudi itu, sehingga setelah ribuan tahun sudah jauh antara mereka dengan Musa. Nah, Allah tidak menginginkan umat Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Hati-hati, karena orang-orang Yahudi dan orang-orang yang seperti orang-orang Yahudi itu ada terus di sepanjang zaman, yang berusaha menebarkan tipu daya agar kita ini tipu daya atas apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian. Jadi kita harus hati-hati. Kalau mau menafsirkan Al-Quran, jangan tafsirkan dengan kepala kita sendiri. Apalagi urusan fikih, urusan tata cara beribadah. Jangan, wah, tidak masuk akal ini. Tidak masuk akal. Yang masuk akal itu seperti ini.
Kamu buat syariat sendiri. Nah itu yang ditulis di buku itu, ada rujukannya, ada sumbernya. Kok kamu terus berdasarkan akal? Yang masuk akal begini yang masuk akal. Berarti kan kamu buat syariat sendiri nih. Alasan kamu mengatakan yang benar seperti ini apa? Sumbernya dari mana? Sebutkan. Karena tata cara ibadah itu bukan dengan kepala kita. Tata cara ibadah itu ada sumbernya dari yang disembah itu. Yang disembah itu maunya dia disembah dengan cara yang seperti yang dia mau. Bukan kita menyembahnya dengan cara yang kita mau. Kalau kita menyembahnya dengan cara yang kita mau, tidak akan sampai sesembahan kita. Itu contohnya sesembahannya Qabil dan Habil yang kita bahas juga, pernah kita bahas di dalam ayat Al-Quran. Qabil dan Habil itu maunya menghaturkan sesembahan dengan caranya sendiri. Habil menghaturkan sesembahan itu dengan cara yang dimaui oleh Allah SWT, yang diterima yang dimaui oleh Allah SWT. Nah, jangan sembarangan dalam memutuskan cara beribadah, memutuskan pendapat di dalam bersikap dalam beragama. Semua harus ada dalilnya, semua harus ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Dari mana sumbernya? Dari ulama. Dari ulama. Loh, Ustaz kok bukan dari Al-Quran dan hadis? Ya, ulama kan sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita ngomong langsung, sumbernya dari mana? Al-Quran hadis. Berarti kita meneliti langsung dari Al-Quran hadis. Bisa enggak kamu meneliti Al-Quran hadis itu? Kayak ditanya, kalau sakit minum apa? Obat. Obatnya dari mana? Dokter. Kan bukan dari apotek langsung loh kita. Dari apotek ngambil obat gitu, ngeracik obat sendiri, terus itu kita minum, mati kita. Loh, Ustaz kan yang menyembuhkan, kalau saya sakit, itu kan menyembuhkan kita minum obat itu. Iya, tapi yang ngasih resep siapa? Dokter. Yang tahu ngeraciknya itu dokter. Jadi kalau kita ditanya, kalau sakit minum apa? Obatnya dari dokter, bukan dari apotek, dari dokter. Nah, sama seperti itu. Saya kalau nggak tahu hukum, sumbernya saya tanya, ini sumbernya apa? Sumbernya ulama yang mengetahui hukum. Yang percaya. Di antara fitnah terbesar di zaman ini adalah hilangnya kepercayaan terhadap ulama. Ini yang saya sebut ulama ini, ulama yang benar-benar ulama. Ya, ulama. Karena ulama yang palsu juga banyak sekarang ini. Saya tidak menyebut A, B, C dan tidak usah bayangkan, oh yang dimaksud Ustadz ini, enggak. Kita tahu sendiri ulama yang benar itu seperti apa. Kan kita tahu sendiri, ulama yang benar itu ya pasti ulama yang takut kepada Allah, terjaga mulutnya, terjaga perbuatannya, terjaga gerakannya, berakhlak. Itu ulama yang benar seperti itu. Dan tentunya berilmu. Tentunya dia punya ilmu, itu ulama yang benar. Kalau dia berfatwa, pasti fatwanya penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan akhlak. Nah, ini yang kita dekati. Tapi sekarang timbul ya sudah, memang ini fitnah zaman ya. Timbul orang-orang, dan ini pasti akan terjadi sebab Rasulullah SAW sudah memprediksi ini. Nanti di akhir zaman muncul ulama-ulama yang mereka itu berpakaian seperti pakaianku dan berucap seperti ucapanku, tapi mereka itu du'atun ila abwabi jahannam. Kata Rasulullah, mereka itu adalah dai-dai yang menyeru menuju kepada pintu-pintu jahanam. Jadi kita harus hati-hati juga, ya kan, harus hati-hati. Nah, ini sekilas dari hikmah dari apa yang disebutkan di dalam ayat ini ya. Bahwa gerakan mereka itu adalah menebarkan tipu daya, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad loh ya. Merintahkan Nabi Muhammad agar waspada. Nah, perintah ini sebetulnya ya turun juga kepada kita agar kita waspada. Wahdharhum, hati-hati terhadap mereka dan yang seperti mereka.
Fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling, tidak mau ngikuti lagi apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah jelas ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, ketahuilah annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Ketahuilah hai Muhammad, sesungguhnya memang Allah itu yang berkehendak mereka itu berpaling untuk menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa yang mereka perbuat. Jadi ini sebetulnya ayat ini menghibur Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu sebetulnya sedih. Nabi Muhammad itu kalau ada orang yang berpaling dari dakwahnya, Nabi itu sedih. Sedihnya Nabi bukan karena omongannya tidak didengar. Kalau kita kan nasihati orang terus kemudian ada yang nolak, sumpah kita ngomong kok tidak didengarkan omongan saya. Kalau Nabi Muhammad itu sedih campur marah gitu ya, campur gregetan. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sedihnya karena memikirkan nasib orang yang menolak ajakannya itu. Nasibnya itu dipikiri oleh Rasulullah SAW. Gimana ini orang? Hah? Nanti tidak selamat dia. Itu jadi beban pikiran Nabi Muhammad SAW. Itu di surat Kahfi itu apa? Apa itu di surat Kahfi? Innaka bakhi'un ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apa itu ayatnya? Surat Kahfi ini kita baca terus, tapi kalau baca dari awal itu. Nah, itu ayat-ayat awal itu. Di ayat-ayat awal mungkin 6, 5 atau 6 tuh, coba Wa lihat. annaka bakhi'un nafsak. Hah? Coba ayat 5 atau 6 itu surat Kahfi. Sudah tahu garis besar ayatnya tapi awalnya lupa. Fala'allaka fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi. Apa itu artinya? Ya, kita baca terus setiap malam Jumat dah tahu artinya. Itu menunjukkan rahmatnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu rahmatnya besar sekali sampai Allah mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ya Muhammad. Muhammad, kamu ini nanti menjadikan dirimu itu binasa. Kamu bisa celaka ya Muhammad. Bisa sakit kamu. Bisa mati kamu nanti. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, karena kamu mengikuti jejak penolakan mereka ini, karena sedihnya kamu membayangkan mereka, nasib mereka ini, kamu nanti bisa celaka. Jadi Allah ini kesian terhadap Rasulullah SAW yang berdakwah melampaui tugasnya. Rasulullah itu karena rahmatnya terlalu besar, kalau ada yang nolak itu sedih terus Rasulullah, terbawa di dalam hidupnya Nabi Muhammad SAW. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal, ketika mereka itu tidak beriman terhadap berita ini, in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa, lalu kamu menyesali mereka karena Nabi Muhammad itu sedih. Allah itu terus menghiburnya. Nah, menghiburnya bagaimana? Ini bukan gara-gara kamu, hai Muhammad. Mereka ini seperti ini bukan gara-gara kamu. Memang aku yang mau. Sudah. Kalau Allah yang mau, siapa yang bisa merubah? Tidak bisa merubah. Tidak ada yang bisa merubah. Makanya di dalam ayat ini Allah menyebutkan fa'in tawallau, hai Muhammad, jika mereka itu berpaling. Ini sebetulnya Allah mau menghibur Nabi Muhammad karena Allah tahu Nabi Muhammad disuruh waspada dari mereka. Itu sedih Nabi Muhammad. Ya Allah, ini orang gimana nasibnya terus? Kata Allah SWT, sudah sampaikan semuanya. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, hai Muhammad, kamu jangan bersedih. Tidak usah kamu pikiri sampai terlalu dalam nasib mereka. Fa'alam, ketahuilah hai Muhammad, annama yuridullahu, ini yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah menghendaki ayyusibahum. Allah berkehendak mau menimpakan musibah kepada mereka. Maksudnya musibah di sini ya azab, siksa. Jadi orang-orang tersebut ini berarti sudah tidak mungkin masuk Islam. Tidak mungkin masuk Islam. Karena Allah sudah berkehendak mau menimpakan siksa kepada mereka, menimpakan azab kepada mereka. Fi'ilnya fi'il mudhari berarti di kemudian hari, kan ya? Ayyusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Kenapa Allah mau menimpakan musibah kepada mereka? Karena disebabkan sebagian dari dosa-dosa mereka. Jadi mereka ini berbuat banyak dosa. Allah mengatakan di sini bi ba'dhi dzunubihim. Ini masih rahmat dah Allah. Allah tidak nyebut karena seluruh dosa mereka, karena sebagian dosa mereka. Jadi ada sebagian yang ditutupi oleh Allah SWT. Ada sebagian yang ditutup oleh Allah SWT. Dari sini kita mengetahui musibah itu datang kadang-kadang karena perbuatan dosanya manusia. Kalau musibah itu bisa berarti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala jika yang mendapat musibah itu orang yang masih diharapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Musibahnya itu berarti rahmat dari Allah. Peringatan itu kan rahmat. Orang yang diperingatkan itu berarti orang yang dicintai kan. Kalau ada orang jalan mau masuk jurang, hei, diteriaki itu, diperingatkan. Itu berarti kan yang meneriaki itu rahmat, cinta kepada orang yang diteriaki itu, yang diperingatkan itu. Nah kalau saya tidak kenal, tidak apa, terserah. Mau masuk jurang, mau ini saya tidak kenal kok. Nah itu berarti tidak ada kontak antara dia dengan orang itu. Nah sama seperti itu. Kalau kita mengalami beberapa musibah di hidup ini, lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bukan musibah, itu rahmat. Walaupun bentuknya menyakitkan. Kadang-kadang manusia itu supaya kembali kepada Allah itu harus disentil dulu. Kalau tidak disentil dia tidak balik-balik soalnya. Hah? Sudah diingatkan, ayo balik kepada Allah, ayo sholat yang benar, ayo ngaji yang benar, ayo zikir yang benar. Tidak balik-balik dia. Sudah beberapa nasihat datang kepada dia tidak. Tetap dia berada di dalam posisinya yang tidak baik. Oleh Allah disentil atau dijewer. Nah, dijewernya itu dalam bentuk musibah tadi. Bisa macam-macam. Bentuknya bisa macam-macam. Tapi ciri-cirinya itu peringatan, musibah dalam bentuk peringatan. Setelah dia menerima musibah itu dia kembali kepada Allah SWT. Kembali menjadi lebih baik, menjadi dekat kepada agama. Nah itu berarti musibah dalam bentuk peringatan. Nah kita jangan sampai dijewer baru ingat gitu ya. Kata sebagian ulama, ada manusia zaman sekarang ini sebagian seperti sapi yang harus dipecut dulu baru jalan. Kalau tidak dipecut dia diem aja. Berarti itu sapi bukan manusia. Nah, harus dijewer dulu baru dia nurut. Kalau tidak dijewer dia tidak jalan dia. Ya berarti sapi dia bukan manusia. Nah jadikan diri kita ini manusia. Yang diteriaki saja langsung paham. Ayo maju, langsung paham maju. Kalau disuruh maju, ayo maju, diam terus. Maju, diam. Ya dipecut. Berarti ini sapi bukan orang ini. Nah sama seperti itu Allah. Allah menasihati kita dari Al-Quran, dari hadis, dari ucapan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu nasihat dari Allah SWT melalui mulut-mulut mereka.
tapi kitanya tetap kondisinya tidak berubah, ya berarti dijewer. Kalau dijewer itu masih bagus. Nah, ada musibah yang merupakan balasan. Nah, ini balasan ini yang sudah tidak ada harapan lagi nih ya. Alhamdulillah mencari. Yang tidak ada harapan lagi. Yang tidak ada harapan lagi kadang-kadang orang yang salah tidak pernah dapat musibah. Jadi tidak pernah benar dia. Paham gitu saya? Nah, ada orang salah, tapi oleh Allah Subhanahu Wa Taala diulur, tambah tersesat, tambah kaya dia, saldonya tambah terus. Nah, tambah dia ngawur, tambah sehat badannya. Orang semua sakit, kena covid, nah ini dia sendiri yang sehat. Padahal dia ini sholat dia tidak pernah. Terus dia bilang, wah ini saya ini yang paling betul ya. Wali. Kamu yang paling ngawur dari antara orang-orang itu. Ya. Nah, itu namanya istidraj. Numli lahum liyazdadu itma. Na'udzubillah. Dan kami tuang kenikmatan bagi dirinya agar bertambah dosanya. Jadi kadang-kadang Allah itu kalau sudah benci terhadap satu kaum dibales atau diulur. Diulur biar nanti balasannya di akhirat tambah pedih. Jadi kalau kita sadar diri kita ini berbuat maksiat terus tapi tidak sakit, tidak pernah kena macam-macam, harus lebih takut. Jangan-jangan saya ini termasuk orang yang didiamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya itu ya, bahaya. Tapi minta ujian ya tidak boleh juga ya, tidak boleh juga. Jadi gimana? Yang paling betul itu yang benar, yang benar. Tapi kan kita doanya minta sehat terus, Ustaz. Ya minta sehat tapi sehat yang manfaat. Nah, bukan sehat yang mendatangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa itu hasanatud dunya? Kebaikan dunia itu apa? Kebaikan dunia itu segala kenikmatan yang manfaat untuk kita nanti di akhirat. Tapi kalau kenikmatan yang menjadikan kita berbuat maksiat itu sebetulnya bukan kenikmatan itu, tapi siksa yang tertunda. Jadi yang disebut nikmat itu apa? Segala kenikmatan atau manfaat yang kita terima yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya nikmat. Kita lanjutkan sedikit. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan sebagian besar manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik yaitu orang-orang yang menolak kebenaran itu tadi ya, menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan satu ayat lagi ya. Jadi pas pembahasannya nanti. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, kalau ada yang nolak, hai Muhammad, tidak usah sedih kamu. Kemudian Allah bertanya tapi bukan bertanya, tapi pertanyaan retorika ini ya, atau retoris namanya apa itu dulu. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka kehendaki? Kok sampai mereka mau nolak hukumnya Allah? Mereka mau nolak Al-Quran, mau nolak keputusan Muhammad SAW berdasarkan Al-Quran. Kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apa mereka mau hukum jahiliyah? Apa hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah itu segala hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukum jahiliyah. Maksudnya selain hukum Allah di sini yang bertentangan dengan hukum Allah. Afa hukmal jahiliyati yabghun? Waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun.
siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah? Bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Jadi siapakah yang lebih baik daripada hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Nah, maksudnya pertanyaan ini kalau disodorkan kepada orang-orang yang memiliki keyakinan, siapakah hukumnya yang lebih baik dari Allah? Mereka pasti akan menjawab, tidak ada. Yang paling baik adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang bisa mengatakan ini yang paling baik adalah hukum Allah hanyalah orang-orang yang yuqinun, memiliki keyakinan. Orang-orang yang tidak memiliki keyakinan, ya dia mungkin akan memilih hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala atau akan mengutak-atik hukum Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk kepentingan pribadinya. Tapi orang-orang yang punya keyakinan, apa sih keyakinan itu? Keyakinan itu adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang tumbuh menguat. Kepercayaan terhadap sesuatu yang tumbuh menguat sampai tidak mungkin goyah. Hingga tidak mungkin goyah dengan kejadian atau definisi apapun. Kepercayaan yang tumbuh menguat dan tidak mungkin goyah dengan kejadian atau dengan definisi apapun. Nah, kalau disebut kepercayaan yang menguat, berarti akan mengalami keraguan sebelumnya. Makanya keyakinan itu disebut kepercayaan bisa juga, atau pengetahuan juga bisa. Pengetahuan yang tumbuh menguat. Asalnya dari pengetahuan, kemudian menjadi percaya, kemudian tumbuh menguat. Nah, pengetahuan yang dipercayai, yang tumbuh menguat. Nah, manusia itu pasti dia lahir dalam keadaan bodoh dia. Kemudian dia belajar, dia dapat pengetahuan. Lalu dia percaya terhadap apa yang dia ketahui. Lalu kepercayaannya menguat, itu yang dinamakan keyakinan. Pertama dari ilmu dulu. Nah, jadi manusia itu ilmunya mengalami proses sampai menjadi yakin. Namanya ilmu yakin, ilmu yakin. Tidak begitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau ilmunya Allah itu tidak ada yakin. Tidak ada Allah yakin, itu tidak ada. Manusia yakin. Allah tidak yakin karena Allah tidak perlu keyakinan. Sebab ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu menyeluruh, segala pengetahuan semua dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nama-nama Allah yang maha yakin. Sebab yakin itu didahului dengan keraguan. Yakin itu didahului dengan keraguan. Allah tidak yakin, tapi Allah maha tahu. Maha tahu. Bagaimana dia ilmunya ada keraguan, atau bagaimana Allah itu yakin padahal ilmu itu bersumber dari Allah, dan segala misteri itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kan diantara nama-namanya ada Adz-Dzahir. Tapi setelah itu Al-Batin. Namanya Allah ini unik ya. Ada Adz-Dzahir, lalu setelah itu Al-Batin. Di antara Asmaul Husna itu kan ada kan Adz-Dzahir, Al-Batin. Adz-Dzahir itu yang maha nyata. Loh, tidak ada yang lebih nyata keberadaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih nyata. Keberadaan kita ini yang tidak nyata. Keberadaan kita ini yang semu.
Yang paling nyata keberadaannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sekaligus al-batin yang maha tersembunyi. Tidak semua orang bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala karena dia dilapisi dengan berbagai tirai. Dengan berbagai tirai. Nah, semakin tebal tirai yang terdapat di dalam dada seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, semakin tipis keyakinannya. Jadi bagaimana caranya menguatkan keyakinan itu? Caranya dengan menghancurkan tirai demi tirai. Allahnya nyata, Allah itu yang maha nyata. Tapi kita yang menyelubungi diri kita dengan tirai tadi sehingga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya ada seseorang yang bermunajat, "Ya Allah, tampakkanlah Engkau kepadaku ya Allah." Ada seseorang bermunajat itu. Maksudnya tampakkan di sini jadilah Engkau itu mengenalkan dirimu kepadaku. Maksudnya seperti itu. Ya Allah, kenalkan dirimu kepadaku ya Allah. Ada satu orang ahli ibadah yang lewat. Ya hadza, hei, kau ini tidak paham perkaranya ini. Allah itu zat yang maha nyata dan dia telah dikenal, tapi engkau yang menutupi dirimu darinya. Jadi yang salah itu bukan Allah yang bersembunyi, tapi kamu yang bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allahnya adalah zat yang maha nyata, tapi kita yang frekuensinya beda dari Allah Subhanahu wa taala, yang menutup diri dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah kalau ada orang bilang saya sedang mencari Allah. Allah kok dicari? Dia zat yang maha nyata kok dicari. Dia zat yang maha nyata. Jadi bagaimana yang benar bagaimana? Yang benar carilah dirimu sendiri. Karena kamu sedang menutupi dirimu dengan banyak bayangan, maka Allah itu tidak tampak pada dirimu. Cari dirimu sendiri, hakikat dirimu. Nanti kalau sudah ketemu hakikat dirimu, kamu akan tahu Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, maka dia mengenali Tuhan. Bukan man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu, tapi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, dia mengenali Tuhannya. Bukan siapa yang mengenali Tuhannya, baru dia akan mengenali dirinya. Oh, tidak mungkin. Kenali dulu diri kamu sendiri. Maksudnya perbaiki diri kamu. Singkap tirai demi tirai, ilusi demi ilusi yang menjadi kabut di kepalamu itu. Lepas satu-satu itu. Ilusi itu sampai nanti kamu akan melihat Tuhan itu nyata. Ada. Dengan keyakinan. Bukan sekedar dengan ilmu. Tapi dengan keyakinan. Itu makanya manusia itu akan mengalami ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ilmu yakin itu keyakinan yang tidak bisa diganggu gugat tadi itu ya. Seperti ucapan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dia mengatakan lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Kata beliau, andai kata tirai ini semuanya disingkap, maka keyakinanku sudah tidak bertambah lagi. Maksudnya ilmu yakinku itu sudah mentok. Kalau ini disingkap, ya sudah, itu keyakinanku ini sudah mentok. Itu namanya ilmu yakin. Kalau dia bermujahadah meningkat menjadi ainul yakin. Ainul yakin kata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, saral ghaibu musyahadatan. Hal-hal yang tadinya gaib menjadi disaksikan. Yang tadinya gaib jadi disaksikan. Jadi bagaimana? Ya sudah kelihatan surga, kelihatan neraka,
kelihatan malaikat, kelihatan saya ingin lihat sekarang, kalau lihat sekarang semaput kita, nggak tahan, pingsan kita, nggak kuat. Nah, manusia itu lemah. Nah, makanya dia harus arafa nafsahu dulu. Kalau dia mengetahui dirinya, nanti sama Allah dikasih ilmunya. Dikasih kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, katanya surga tidak ada yang lihat. Ya, maksudnya tidak lihat surga secara utuh, cuma trailernya surga aja ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Sahabatnya Nabi ada yang lihat malaikat. Ukasyah itu lihat malaikat dia, mesti ngaji dia, mesti baca Al-Quran. Di sebelah kandang kudanya ini meringkik, loncat-loncat. Tiba-tiba dia lihat di atasnya ini ada cahaya yang sangat terang turun. Tapi karena kudanya ini tidak tenang, Ukasyah ini kesian sama kudanya, berhenti ngajinya. Begitu berhenti ngajinya, kudanya tenang, cahayanya naik ke atas. Tanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, itu apa cahaya itu? Itu malaikat, Ukasyah. Malaikat mau turun, mau salaman sama kamu. Jadi sahabat itu ya ketemu malaikat gitu ya. Jangan ngomong keramat, tidak ada. Berarti tidak pernah baca sejarahnya sahabat itu. Sahabat itu ya keramat semua sahabat itu. Nah, ceritanya Sayyidina Abu Bakar juga ada kekeramatannya, Sayyidina Umar juga ada. Mereka semua orang-orang yang sudah mencapai martabat keyakinan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para aulia. Apalagi imamnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lihat surga, lihat neraka, lihat penghuninya, lihat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau malaikat sudah ketemu terus Rasulullah SAW, malaikat Jibril, malaikat Mikail, lihat. Itu ainul yakin. Kalau dia bermujahadah lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meningkatkan keyakinannya sampai di puncaknya. Puncaknya adalah hakul yakin. Hakul yakin itu hak, apa yang diyakini itu bukan cuma dia lihat, bukan cuma dia imani atau dia lihat, tapi dia rasakan. Sudah di orang yang lihat fotonya Ka'bah, itu namanya ainul yakin. Ka'bahnya ada fotonya itu, ainul yakin. Kirimi HP, ya Allah, kapan saya bisa umrah ya, lihat Ka'bah terus. Ada orang kirim video, itu ainul yakin. Nanti kalau dia sudah pergi umrah, dia pegang Ka'bahnya. Nah, dia merasakan keberadaan Ka'bah. Itu namanya hakul yakin. Hakul yakin itu di atasnya ainul yakin. Dia sudah megang kok, ya. Nah, hakul yakin itu keyakinan para anbiya, para nabi, para rasul, dan para muqarrabin, para aulia yang mencapai derajat siddiqin, bukan muqarrabin, siddiqin. Para aulia yang mencapai derajat siddiqin. Mudah-mudahan kita dianugerahi keyakinan. Caranya mencapai keyakinan itu, nah ini 10 menit, tinggal 10 menit. Caranya mencapai keyakinan itu arafa nafsah, mengenali diri kita sendiri. Bagaimana cara mengenali diri kita sendiri? Apa bertapa di gunung 1 bulan atau di kuburan atau enggak? Bukan itu caranya. Cara mengenali diri kita sendiri itu dengan melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu kita sendiri. Karena hawa nafsu kita itu yang merusak fitrah kita. Itu hawa nafsu kita sendiri. Yang merusak jati diri kita itu ya hawa nafsu kita sendiri, sehingga kita tidak tahu lagi kita ini siapa. Jadinya kita ini hidup seperti kambing, sapi, itu tadi itu. Kita
kita tidak tahu lagi hidup sebagai manusia. Ada yang seperti tikus, ada yang seperti monyet. Ada sebagian wali itu, ceritanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas itu pernah beberapa kali tidak sholat Jumat, ditegur oleh satu orang. Kok tidak sholat Jumat? Uzur, buat saya uzur. Uzur apa? Kamu tidak sakit kok tidak sholat Jumat? Saya tidak bisa, dipaksa, sudah kamu saya ajak. Hari Jumat itu, diajak sholat Jumat itu ya, diusap orangnya itu. Yang di mimbar monyet, bukan orang. Yang ceramah itu monyet. Nah, itu yang hadir itu ada anjing, ada babi, ada tikus, bukan orang semuanya. Yang diusap ini lari dia keluar dari masjid. Kata dia, nah kamu takut toh, mau sholat kamu sekarang. Nah saya ini ngelihat ini, terus bagaimana saya sholatnya? Jadi imamnya kucing, yang khotibnya monyet. Nah gimana saya mau jadi di makmumnya di masjid itu? Tidak mungkin, kata dia. Itu ujian dari Allah SWT. Nah, itu yang dimaksud adalah hakikat manusia ini. Hakikatnya, kepalanya ini, wajahnya manusia, ada yang dalamnya isinya monyet. Dalamnya ada yang isinya tikus, ada yang dalamnya isinya anjing, ada yang dalamnya isinya babi, artinya karakternya hewan itu melekat di dirinya. Ini kalau saya bicara gini jangan tanya dalilnya loh ya. Tidak ada dalil hadisnya, tapi dalil ayatnya ada kan, ulaika kal an'am balhum adall. Nah, Imam Ghazali menjelaskan seperti yang saya jelaskan ini sangat detail sekali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi karakter manusia itu ada yang seperti hewan buas, ada yang seperti hewan ternak. Kalau yang seperti hewan ternak itu yang sudah nuruti nafsu, syahwat, malas, pokoknya makan, minum, tidur, seks. Itu kayak hewan ternak gitu ya. Tapi kalau sudah sampai mau jahat terhadap orang, ngerampok haknya orang, itu bukan hewan ternak lagi. Itu sudah hewan buas gitu ya. Ada yang pakai licik, itu sudah ada tikusnya. Nah, ada tikusnya. Kalau ada yang mau ngerjai orang, berarti ada monyetnya di dirinya. Ada yang teriak-teriak kalau lihat mempertahankan haknya, wah ada anjingnya itu, gonggong suaranya, dan macam-macam. Nah, sifatnya manusia, tabiatnya macam-macam. Nah, itu semua tabiat-tabiat itu mengalihkan diri kita dari siapa kita. Maka kembali kita kenali diri kita dengan cara melawan keinginan-keinginan nafsu kita. Bagaimana melawan keinginan nafsu kita? Dengan mengikatnya dengan pelana syariat. Diikat nafsu kita ini dengan pelana syariat. Makanya kalau menjalankan agama jangan perintah tok, larangannya juga dijalankan. Ada orang perintahnya aja yang dijalankan, sholat fardu, puasa, tapi larangan-larangannya tidak digubris. Ya tidak sesuai itu. Karena kan takwa itu, pelananya syariat itu ada menjalankan perintah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Nah, yang dilarang juga harus dijauhi. Sebab kalau tidak, nafsu kita masih terus bertindak di situ. Bertindak. Nah, kemudian dengan memperbanyak membaca Al-Quran, dengan perenungan, begitu juga zikir. Terutama zikir La ilaha illallah. Ini sudah sering saya jelaskan ya. Semampunya dibaca berapa sendiri setiap hari, kalau bisa di tempat yang sepi, gelap, ngadep kiblat dalam keadaan suci, lebih bagus lagi. Mampunya 50, 50, 100, 100, tapi setiap hari.
Cuma membacanya harus dengan menyelami, jangan cepat-cepat. Jadi kita seperti mentalkin diri kita sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus mampunya berapa? 10 kali, 10 kali, 50 kali, 50 kali, 100 kali, 100 kali. Tapi seperti mentalkin diri kita sendiri. Itu efeknya sangat besar sekali nanti untuk menambah keyakinan. Nanti kalau keyakinan kita tambah bagaimana? Wah, hidup kita ini tidak ada apa-apanya ini, di luar semua ini tidak ada apa-apanya. Tidak mengganggu kita. Tidak ada yang mengganggu kita. Itu yang disebut la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada yang mengganggu kita. Tidak ada yang mengganggu kita. Nah, ketakutan kita ya cuma masalah akhirat. Akhirat. Nah, sekarang kan kita takutnya masih masalah 2023 katanya gelap. Takutnya gitu kan. Saldo gimana ini tidak naik-naik. Nah, takutnya kita masalah yang remeh-remeh gitu kan. Nah, yang receh. Nah, ini penting sekali. Ini hikmah yang bisa kita petik dalam dua ayat ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengikuti di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengenali diri kita sehingga kita bisa mengenali siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi keyakinan, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عند توش السحب والحمد لله بالبدء والتنامي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.